Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Tadi sesi 33, sekarang sesi 34. Ada koreksi lagi di halaman 217, wala nusaddiku, bukan nasduku. Terus bagian ke-31, jamaah dan firqah. Wa narul jama'ata haqqan wa sawaban wal furqatu zayghan wa adzaban. 102. Kami menganggap bahwa al-jamaah adalah hak yang benar, sementara al-furqah atau berkelompok-kelompok adalah suatu yang menyimpang dari kebenaran dan azab. Nah, terus kosakata zayghan, menyimpang dari kebenaran. Penjelasan. Kami menganggap bahwa al-jamaah adalah kebenaran, jalan yang lurus dan golongan yang selamat. Al-jamaah adalah ajaran Rasulullah SAW. Selain itu adalah termasuk firqah, berkelompok-kelompok yang menyimpang, suatu kesesatan dan jauh dari kebenaran, serta merupakan azab di dunia dan akhirat. Nah, jadi berkelompok-kelompok itu bukan rahmat, namun azab. Ya, yang kita diperintahkan adalah al-jamaah, mengikuti kebenaran. Ya, terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Baca artinya. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Ya, lihat situ, wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus. Kemarin siratal mustaqim ada berapa makna? Ada berapa makna? Jalan yang lurus 5. Apa? Jalan Nabi, jalan sahabat, Islam, kebenaran, Al-Quran. Terus ikutilah siratal mustaqim tadi. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti subul. Subul itu bentuk plural, jamak dari sabil. Jadi jalan-jalan sesat banyak, jalan yang lurus cuma satu. Jalan-jalan kesesatan itu jumlahnya banyak, jalan yang lurus satu. Fatafarraqa bikum an sabili, maka itu akan mencablah belah kalian itu dari jalan Allah. Jalan Allah sabilihi, disebut sabil, satu. Terus agama yang benar hanyalah Islam. Nah, ini wa dinullahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul islami. Qala Allah taala inna dina indallahil islam. Wa qala taala wa raditu lakumul islam madinah. Wa raditu lakumul islam madinah. 103. Agama Allah di bumi dan di langit hanyalah satu, yaitu agama Islam. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah al-Islam. Allah juga berfirman yang artinya, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, penjelasan. Agama Allah hanyalah satu, Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu inna dina indallahil islam. sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Begitu juga Allah berfirman, Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Wa raditu lakumul islam madina. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Terus Islam adalah agama yang benar di mana Allah mengutus para rasul dengannya, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menyembahnya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Tidak ada satu rasul pun yang diutus kecuali mengajarkan Islam. terus anak-anak Yakub alaihissalam. Anak-anak Yakub alaihissalam pernah berkata, Berapa tadi jumlah anak-anak Yakub? 12. Ya, Bani Israel tadi ya. Terus wa nahnu lahu muslimun. kami hanya tunduk patuh kepadanya. Musa juga berkata, Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Nah, di dua ayat ini saya sudah menunjukkan bahwasanya seluruh ajaran para nabi itu adalah Islam. Agamanya adalah Islam. Namun syariat agama mereka berbeda masing-masing. Terus Bilqis juga mengatakan,
Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Terus murid-murid Isa juga berkata, amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, sekarang lihat Islam itu bersifat pertengahan. Wa huwa bainal ghuluwi wat taksir, wa bainat tashbihi wat ta'til, wa bainal jabri wal qadari, wa bainal amni wal iyasi. 104. Islam berada di antara sikap ekstrim atau berlebih-lebihan dan sikap meremehkan, antara menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk dan menafikan atau meniadakan sifat-sifat itu, antara Jabariyah, kaum yang bersandar kepada takdir saja, dan Al-Qadariyah, kaum yang menolak takdir, dan antara yang merasa aman dari siksa Allah dan yang putus asa dari rahmat Allah. Nah, penjelasan. Agama ini adalah agama pertengahan. Nah, lihat ya, kita ini agama pertengahan, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Ya, itu sifat Ahlussunnah wal Jamaah, ajarannya tengah-tengah. Terus sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Baca. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang pertengahan. Terus agama ini adalah pertengahan dalam ibadah antara orang yang ekstrim atau berlebih-lebihan dan meremehkan. Agama ini juga bersikap pertengahan dalam menyikapi Nabi SAW antara yang ekstrim dan meremehkan. Yang ekstrim bagaimana menyikapi Nabi SAW? Puji Nabi berlebihan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya wahai Rabbku, ya Rabbi bil Mustafa, dengan perantaraan Mustafa, nabimu, nabi pilihanmu, balik maqasidana. Ya, ini lagi minta nih tawasul pada Nabi. Nabi sudah meninggal dunia, sampaikanlah maksud-maksud kami. Tawasul pada orang yang telah meninggal dunia, berlebihan. Itu berlebihan di situ. Kalau meremehkan berarti tidak hormati Nabi SAW. Ada hadis dia tidak hormati. Kemudian terhadap keluarga beliau remehkan. Nah, ini ada pada orang-orang Syiah seperti ini. Orang Syiah itu ada juga yang berlebihan juga dalam memuji Nabi SAW. Terus begitu juga agama ini. Begitu juga agama ini bersikap pertengahan dalam masalah sifat Allah, antara yang merupakan Allah dengan makhluknya dan yang mentakdir atau menolak atau meniadakan sifatnya. Agama ini juga bersikap pertengahan dalam masalah takdir, antara yang meniadakan kehendak manusia, yaitu Jabariyah, dan yang menjadikan manusia sebagai pencipta perbuatannya sendiri, yaitu Qadariyah. Begitu juga agama ini bersikap pertengahan antara sikap merasa aman dari murka Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Jabariyah kemarin apa Jabariyah? Memaksa. Allah memaksa dengan takdirnya kan? Terus kalau Qadariyah menolak takdir. Ahlussunnah gimana? Manusia punya usaha namun nanti sejalan dengan takdir Allah. Pertengahan. Terakhir break 1 menit.